سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sombong merupakan sifat merasa agung atau mengagungkan diri, menganggap remeh dan merendahkan orang lain. Meski sifat sombong merupakan fitrah manusia sejak lahir, akan tetapi lebih baik seorang manusia belajar tentang adab, tata krama, bersikap tawadhu, rendah hati, saling menerima dan memaafkan. Sifat sombong juga biasanya disertai dengan sifat riya atau pamer. Padahal dalam Islam sendiri, sifat riya termasuk dalam musyrik kecil. Dapat dikatakan musyrik kecil dikarenakan setiap kelebihan yang sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa sifat sombong yang sangat berbahaya jika kita miliki. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Semua makhluk ciptaan Allah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah sangat baik dan terdapat hikmah di dalamnya. Kenapa manusia diciptakan berbeda-beda? Kenapa harus ada jin, malaikat, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya? Dikarenakan agar sesama makhluk saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia merasa lebih mulia dari yang lain, maka niscaya Allah akan membencinya. Padahal sejatinya kemuliaan yang kita miliki bersumber dari Allah, dan Allah menginginkan kemuliaan tersebut untuk mengagungkan dan memujinya.
Yang kedua, diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Bahayanya sifat sombong yang kedua adalah diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa atau pemimpin yang dusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Agama Islam mengajarkan untuk tidak menyombongkan diri dari segala keadaan dan peristiwa, seperti sombong dalam keadaan kaya atau miskin. Lalu pertanyaannya, apakah orang miskin bisa sombong? Jawabannya sangat bisa, dikarenakan sombong selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Kebanyakan orang miskin yang sombong timbul dalam dirinya rasa iri hati karena tidak mampu mencapai sesuatu, bukannya selalu bersyukur dan menerima. Justru malah selalu suudzon dan selalu mengeluh. Ketiga, menjadi makhluk yang hina. Bahayanya sifat sombong yang ketiga adalah menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 146. Orang-orang yang bersifat sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran, sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami, dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Orang yang sombong sekali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, ia akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi, atau bahkan bisa berbohong, mereka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Itu semua disebabkan karena hatinya telah mati. Jika hati sudah mati, sangat sulit akan menerima masukan dan nasihat dari saudaranya. Sebenarnya sangat kasihan dengan orang seperti ini, karena sejatinya ia sedang menggali lubang kehinaan dari dirinya sendiri. Keempat, hatinya terkunci. Bahayanya sifat sombong yang keempat adalah hatinya terkunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersifat sombong, sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Sebagaimana firman Allah tersebut, orang yang sombong sangat sulit untuk menerima kebenaran jika hatinya telah mati dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya adalah ia harus benar-benar bertaubat kepadanya, serta harus mempelajari hikmah tentang kepemilikan semu dan kepemilikan yang sejati. Kelima, menjadi pengikut iblis. Bahayanya sifat sombong yang kelima adalah menjadi pengikut iblis.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Peristiwa ini menjadi penanda bahwa makhluk yang mulia bisa menjadi hina disebabkan oleh karena kesombongannya. Sombong tidak hanya memandang manusia yang rendah, manusia yang mulia bisa juga menjadi lebih rendah jika memiliki sifat sombong. Keenam, menjadi penghuni neraka. Bahayanya sifat sombong yang keenam adalah menjadi penghuni neraka. Orang-orang yang sombong akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi pengikut iblis yang mendekam di dalam neraka, sebagaimana tertulis dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar lagi sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud hadis tersebut adalah menjadi penanda bahwa orang yang memiliki sifat sombong bisa menjalar menjadi sifat yang buruk lainnya, seperti menjadi riya, iri dengki, dendam, musyrik, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari sifat-sifat tersebut yang mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah bahayanya sifat sombong yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.